Di video ini kami fokus membahas mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Langsung kita bahas. Soal nomor 1. Instansi Anda melakukan restrukturisasi yang menggabungkan dua tim berbeda menjadi satu tim baru di bawah kepemimpinan Anda. Kedua tim asal memiliki budaya dan kebiasaan kerja yang tidak sama, sehingga muncul kecanggungan dan potensi konflik di tim gabungan tersebut. Apa langkah Anda untuk mengelola perubahan dan menyatukan tim baru tersebut? A. Mengadakan pertemuan kegiatan bersama untuk memperkenalkan semua anggota tim, membangun kesepahaman mengenai visi dan tujuan tim baru, serta mengajak anggota menyusun aturan atau cara kerja baru yang disepakati bersama. B. Menetapkan sepihak bahwa salah satu budaya kerja tim lama harus diikuti seluruh anggota tim baru, agar tercipta keseragaman secepat mungkin. C. Membiarkan masing-masing kelompok asal tetap bekerja dengan caranya sendiri tanpa intervensi, dengan asumsi lama-kelamaan mereka akan menyesuaikan diri sendiri. D. Mendelegasikan proses penyesuaian tim baru ini kepada salah satu anggota senior, sehingga Anda bisa fokus pada tugas teknis lain yang lebih penting. E. Menerapkan pengawasan ekstra ketat dan aturan rinci pada setiap langkah kerja tim baru agar semua anggota segera tunduk pada pola yang sama tanpa pengecualian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengadakan pertemuan kegiatan bersama untuk memperkenalkan semua anggota tim, membangun kesepahaman mengenai visi dan tujuan tim baru, serta mengajak anggota menyusun aturan atau cara kerja baru yang disepakati bersama. Karena dalam penggabungan tim, penting membangun kesatuan dan rasa memiliki bersama. Opsi A menunjukkan pendekatan partisipatif, saling mengenal, menetapkan visi bersama, dan melibatkan anggota dalam menyusun tata kerja baru. Tim akan lebih mudah beradaptasi dan menerima perubahan. Soal nomor 2. Anda adalah ketua sebuah proyek inovasi layanan yang sudah berjalan setengah waktu, namun hasilnya sejauh ini jauh di bawah target. Tenggat proyek semakin dekat, sumber daya hampir habis, dan atasan mulai mempertanyakan kemajuan. Apa yang akan Anda putuskan dalam situasi proyek yang terancam gagal ini? A. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kegagalan sementara ini bersama tim, lalu menyusun rencana perbaikan atau alternatif agar target akhir bisa dikejar dengan realistis. B. Tetap menjalankan proyek sesuai rencana awal tanpa perubahan apapun, sambil berharap keadaan membaik dengan sendirinya sebelum tenggat tercapai. C. Menghentikan proyek tersebut segera agar tidak membuang sumber daya, meskipun keputusan ini diambil tanpa berdiskusi lebih dulu dengan atasan atau tim. D. Mencari kambing hitam dengan menyalahkan kinerja anggota tim atas keterlambatan, lalu membiarkan mereka menyelesaikan sisa proyek sendiri tanpa panduan karena Anda merasa sudah bekerja keras. E. Menyembunyikan kondisi sebenarnya dari atasan dan memberikan laporan seolah-olah progres baik-baik saja, supaya tim tidak dimarahi, sambil berharap ada keajaiban di saat terakhir untuk memenuhi target. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kegagalan sementara ini bersama tim, lalu menyusun rencana perbaikan atau alternatif agar target akhir bisa dikejar dengan realistis. Karena pemimpin yang baik akan mengambil keputusan berbasis analisis dan perbaikan saat proyek tidak berjalan sesuai rencana. Opsi A menunjukkan tindakan proaktif, mengevaluasi masalah, transparan dengan tim, dan menyesuaikan rencana untuk meningkatkan peluang sukses. Soal nomor 3. Di unit kerja Anda menyadari bahwa salah satu proses kerja berjalan tidak efisien karena metode yang digunakan sudah lama dan manual. Anda punya ide menerapkan cara atau teknologi baru yang lebih cepat. Namun, Anda tahu beberapa rekan enggan mengubah kebiasaan lama. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengupayakan perbaikan ini? A. Mengurungkan niat melakukan perubahan karena khawatir akan menimbulkan penolakan, dan memilih tetap menjalankan cara lama saja demi kenyamanan bersama. B. Langsung menerapkan metode baru tersebut secara pribadi dalam pekerjaan Anda tanpa berkoordinasi, dengan harapan rekan-rekan akan meniru setelah melihat hasilnya. C. Menyusun proposal perbaikan lengkap dengan data dan contoh manfaatnya, lalu mengajak rekan kerja dan atasan berdiskusi tentang ide tersebut. D. Terus mengeluhkan kepada rekan kerja bahwa cara lama tidak efisien, tapi tidak mengajukan usul apapun secara resmi karena takut ditolak. E. Meminta atasan mengeluarkan instruksi tegas agar semua pegawai wajib meninggalkan cara lama dan memakai metode baru Anda, sehingga tak ada pilihan bagi rekan selain mengikuti. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun proposal perbaikan lengkap dengan data dan contoh manfaatnya, lalu mengajak rekan kerja dan atasan berdiskusi tentang ide tersebut. Karena inisiatif perubahan akan efektif jika diiringi pendekatan kolaboratif dan bukti yang meyakinkan. Dengan menyiapkan usulan yang solid serta contoh konkret, Anda membantu rekan dan atasan memahami nilai perubahan yang diusulkan. Diskusi dan uji coba membuat mereka merasa dilibatkan dan dapat melihat manfaatnya langsung, sehingga resistensi berkurang. Soal nomor 4. Dalam rapat tim,
Dua anggota tim Anda mengajukan solusi yang berbeda untuk mengatasi suatu masalah operasional. Keduanya sama-sama yakin dengan pendapatnya hingga tim terbelah menjadi dua kubu. Sebagai pemimpin rapat, apa yang Anda lakukan untuk mengambil keputusan terbaik? A. Memilih solusi yang diajukan oleh anggota tim yang paling senior jabatannya, demi menghormati hierarki dan menghindari perasaan tidak enak terhadap yang lebih tua. B. Mendengarkan argumen dan data pendukung dari kedua pihak secara objektif, lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Setelah itu mempertimbangkan mana yang paling efektif, atau bila mungkin menggabungkan elemen terbaik dari kedua usulan sebelum memutuskan langkah yang diambil. C. Melakukan pemungutan suara, voting, di antara anggota tim dan mengikuti solusi yang mendapat suara terbanyak, dengan asumsi keputusan demokratis adalah yang terbaik. D. Menunda pengambilan keputusan hingga batas waktu tak ditentukan dengan harapan salah satu pihak akan mengalah sendiri, sehingga Anda tidak perlu membuat keputusan sulit. E. Menolak kedua usulan tersebut dan langsung menentukan solusi versi Anda sendiri, agar menunjukkan ketegasan meskipun Anda belum mempertimbangkan ide mereka secara mendalam. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mendengarkan argumen dan data pendukung dari kedua pihak secara objektif, lalu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi. Setelah itu mempertimbangkan mana yang paling efektif, atau bila mungkin menggabungkan elemen terbaik dari kedua usulan sebelum memutuskan langkah yang diambil. Karena sebagai pengambil keputusan yang baik, Anda perlu menilai semua masukan secara objektif. Opsi A menunjukkan proses komprehensif, mendengar kedua sisi, mengevaluasi berdasarkan fakta, dan terbuka untuk solusi terbaik, bahkan kombinasi, sebelum memutuskan. Soal nomor 5. Manakah di antara tindakan berikut yang paling mencerminkan kompetensi mengelola perubahan yang baik pada diri seorang pegawai? A. Proaktif mencari cara untuk beradaptasi setiap kali ada kebijakan atau teknologi baru di tempat kerja, serta membantu rekan kerja lain ikut menyesuaikan diri. B. Hanya bersedia berubah setelah melihat bukti nyata bahwa perubahan tersebut benar-benar membawa hasil positif. C. Sebisa mungkin mempertahankan cara kerja lama agar tidak perlu repot menyesuaikan dengan perubahan apapun. D. Menolak mengikuti pelatihan atau arahan baru karena merasa perubahan tersebut terlalu sulit untuk dilaksanakan. E. Menunggu perintah dan instruksi detail dari atasan sebelum melakukan penyesuaian apapun terhadap suatu perubahan di lingkungan kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Proaktif mencari cara untuk beradaptasi setiap kali ada kebijakan atau teknologi baru di tempat kerja, serta membantu rekan kerja lain ikut menyesuaikan diri. Karena sikap proaktif dan membantu orang lain beradaptasi menunjukkan kemampuan mengelola perubahan yang tinggi. Opsi A mencakup inisiatif untuk segera menyesuaikan diri dengan hal baru dan membimbing rekan, sehingga mencerminkan komitmen terhadap perubahan. Soal nomor 6. Atasan menugaskan Anda menyusun rencana peningkatan kualitas layanan di unit Anda dalam waktu 1 bulan. Rencana ini akan memengaruhi cara kerja tim Anda. Bagaimana Anda akan mengambil keputusan dalam proses penyusunan rencana tersebut? A. Mendelegasikan seluruh tugas penyusunan rencana kepada satu anggota tim yang paling berpengalaman, dan menerima apapun hasilnya tanpa banyak terlibat. B. Menyusun rencana sendirian secepat mungkin agar tugas segera selesai, lalu langsung mengumumkannya kepada tim untuk dilaksanakan tanpa meminta pendapat mereka. C. Meminta setiap anggota tim membuat rancangan rencananya sendiri, kemudian memilih secara acak salah satu rancangan tersebut untuk dijalankan agar terkesan demokratis. D. Menunggu arahan atau contoh rencana yang lebih detail dari atasan sebelum mulai bergerak, karena khawatir rencana Anda tidak sesuai keinginan pimpinan. E. Mengajak anggota tim berdiskusi untuk memberikan masukan dan ide, kemudian merumuskan draft rencana dan memfinalkannya dengan mempertimbangkan masukan konstruktif dari tim. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengajak anggota tim berdiskusi untuk memberikan masukan dan ide, kemudian merumuskan draft rencana dan memfinalkannya dengan mempertimbangkan masukan konstruktif dari tim. Karena keputusan yang melibatkan tim dalam perumusan rencana akan menghasilkan rencana yang lebih komprehensif dan didukung anggota tim. Opsi A menunjukkan kepemimpinan partisipatif. Anda memimpin penyusunan rencana, namun tetap menghargai ide bawahan. Dengan demikian, saat rencana dijalankan, tim merasa memiliki andil dan lebih berkomitmen. Soal nomor 7. Beberapa bulan lalu, organisasi Anda mencoba menerapkan sebuah sistem baru, tetapi inisiatif perubahan tersebut gagal dan menimbulkan kekacauan sementara. Akibatnya, banyak pegawai menjadi skeptis dan enggan mendukung upaya perubahan berikutnya. Kini Anda ditunjuk memimpin sebuah proyek perubahan baru di unit Anda. Bagaimana Anda mengelola perubahan kali ini dengan mempertimbangkan pengalaman buruk sebelumnya di tim? A. Mengakui dan mengevaluasi kegagalan perubahan sebelumnya di depan tim, menjelaskan pelajaran yang telah dipetik darinya, dan meyakinkan bahwa proyek perubahan yang baru ini direncanakan dengan perbaikan dari pengalaman tersebut. B.
tidak menyinggung kegagalan sebelumnya dan langsung menginstruksikan tim untuk melaksanakan proyek perubahan baru sesuai perintah. Agar tim tidak terus mengungkit trauma masa lalu. C. Meminta kepada pimpinan agar proyek perubahan baru dibatalkan atau ditunda, dengan alasan tim belum siap mengingat kegagalan sebelumnya. D. Menjalankan proyek perubahan baru tersebut dalam skala sangat kecil dan diam-diam tanpa sepengetahuan sebagian besar tim. Sehingga jika gagal lagi tidak akan memperburuk kepercayaan tim secara luas. E. Mencari pihak yang disalahkan atas kegagalan perubahan yang lalu. Lalu mengumumkan kepada tim bahwa proyek kali ini pasti berhasil karena orang atau faktor yang dulu menyebabkan gagal sudah tidak ada. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengakui dan mengevaluasi kegagalan perubahan sebelumnya di depan tim, menjelaskan pelajaran yang telah dipetik darinya, dan meyakinkan bahwa proyek perubahan yang baru ini direncanakan dengan perbaikan dari pengalaman tersebut. Karena mengelola perubahan setelah kegagalan memerlukan keterbukaan dan upaya membangun kembali kepercayaan tim. Opsi A menunjukkan Anda transparan tentang pembelajaran dari kegagalan lalu dan melibatkan tim dalam perubahan baru, sehingga mereka merasa dihargai dan kembali percaya. Soal nomor 8. Sebagai pengelola sebuah unit, Anda mendapat instruksi pimpinan untuk mengurangi anggaran operasional unit sebesar 10% tahun ini. Anda harus menentukan pos mana saja yang akan dikurangi atau dihilangkan. Langkah apa yang Anda ambil dalam pengambilan keputusan ini? A. Langsung memangkas anggaran secara merata di setiap pos sebesar 10% agar sederhana dan terkesan adil, tanpa mempertimbangkan prioritas masing-masing pos. B. Meninjau seluruh pos pengeluaran unit secara rinci, mengidentifikasi area yang pengurangannya paling minimal berdampak pada kinerja layanan, dan mendiskusikan alternatif penghematan dengan tim. C. Mengutamakan pengurangan anggaran pada program pelatihan dan pengembangan pegawai, karena hal tersebut dianggap tidak berdampak langsung pada operasional harian. D. Menunda beberapa pengeluaran penting seperti pemeliharaan peralatan meskipun berisiko mengganggu operasional ke depan, yang penting target penghematan 10% tercapai. E. Meminta atasan untuk membatalkan atau mengurangi persentase pemotongan anggaran, dengan alasan semua pos di unit Anda sudah penting dan tidak bisa dikurangi lagi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meninjau seluruh pos pengeluaran unit secara rinci, mengidentifikasi area yang pengurangannya paling minimal berdampak pada kinerja layanan, dan mendiskusikan alternatif penghematan dengan tim. Karena pemotongan anggaran harus didasarkan pada analisis prioritas dan dampak. Opsi A menunjukkan pendekatan terstruktur, menilai pos mana yang bisa dikurangi dengan dampak minimal dan berkomunikasi sebelum memutuskan. Soal nomor 9. Dalam menjalankan tugas jabatan teknis Anda, muncul kebutuhan baru akan keahlian di bidang tertentu agar pekerjaan optimal. Anda menyadari saat ini belum memiliki keahlian tersebut. Apa yang akan Anda lakukan menghadapi tuntutan perubahan kompetensi ini? A. Tetap menjalankan pekerjaan dengan kemampuan yang ada tanpa berusaha mempelajari hal baru tersebut, karena merasa mempelajari keahlian baru dari awal akan terlalu memakan waktu. B. Menyampaikan kepada atasan bahwa tugas yang membutuhkan keahlian baru itu di luar kompetensi Anda dan meminta agar dialihkan kepada orang lain yang sudah menguasainya. C. Proaktif mencari pelatihan atau kursus terkait keahlian baru tersebut, dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar mandiri agar kemampuan Anda segera meningkat sesuai kebutuhan. D. Menunggu sampai instansi menyediakan pelatihan resmi tentang keahlian tersebut, tanpa mengambil inisiatif belajar sendiri karena menurut Anda pengembangan kompetensi adalah tanggung jawab organisasi. E. Mencari cara untuk menghindari tugas-tugas yang memerlukan keahlian baru itu, dengan harapan lama-kelamaan tuntutan tersebut hilang atau diambil alih oleh rekan lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Proaktif mencari pelatihan atau kursus terkait keahlian baru tersebut, dan memanfaatkan waktu luang untuk belajar mandiri agar kemampuan Anda segera meningkat sesuai kebutuhan. Karena mengelola perubahan juga berarti mengembangkan diri menghadapi tuntutan baru. Opsi A menunjukkan sikap adaptif dan inisiatif. Anda secara sukarela belajar dan meningkatkan keterampilan agar mampu memenuhi kebutuhan pekerjaan. Ini respon positif terhadap perubahan. Soal nomor 10. Anda harus mengambil sebuah keputusan strategis penting bagi unit Anda. Data dan analisis yang Anda kumpulkan mengarah pada pilihan A, namun intuisi dan pengalaman pribadi Anda mendorong ke pilihan B yang berbeda dari hasil data. Waktu hampir habis untuk memutuskan. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi ini? A. Mengutamakan hasil data dan analisis objektif sebagai dasar keputusan, sambil mempertimbangkan intuisi sebagai pengecekan tambahan. B. Mengabaikan data yang ada dan lebih mempercayai intuisi pribadi, sehingga mengambil keputusan sepenuhnya sesuai firasat Anda karena Anda yakin dengan pengalaman sendiri. C. Berusaha mencari atau mengolah ulang data tambahan yang mendukung intuisi Anda agar bisa membenarkan keputusan sesuai keinginan awal. Walaupun tenggat waktu pengambilan keputusan sudah sangat sempit. D. Menyerahkan keputusan tersebut kepada atasan atau pihak lain karena Anda ragu menentukan sendiri, sehingga kalaupun keputusan salah, itu bukan tanggung jawab Anda.
Menunda pengambilan keputusan penting ini dengan alasan perlu waktu lebih lama untuk mempertimbangkan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengutamakan hasil data dan analisis objektif sebagai dasar keputusan, sambil mempertimbangkan intuisi sebagai pengecekan tambahan. Karena keputusan yang baik berbasis data atau fakta yang valid, sementara intuisi dapat dipakai sebagai alarm untuk memeriksa hal-hal yang mungkin luput. Opsi A menekankan keputusan berbasis data namun tetap memberi ruang mengecek intuisi secara terbatas. Ini pendekatan seimbang dan rasional. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.